Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas kenapa Anda selalu merasa capek walaupun misalkan sudah tidur cukup. Nah, salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyain pada saya waktu di klinik atau di konsultasi itu adalah, "Dok, saya kok selalu merasa capek ya, selalu lemes ya, kurang berenergi ya, padahal tidur kayaknya udah cukup deh, ada kali 7 jam setiap hari." Nah, pengen tahu jawabannya, kita akan bahas tuntas supaya Anda nggak capek, supaya Anda tetap segar ya, supaya tidurnya juga nyaman dan nyenyak. Nah, salah satu penyebab kenapa kita capek saat di siang hari walaupun malamnya udah tidur cukup adalah satu, makan terlalu larut malam atau terlalu mendekati dengan waktu tidur, bisa mengganggu pencernaan. Nah, pencernaan itu kan butuh energi. Jadi ketika kita tidur terus pencernaannya berat, energinya kepakai untuk mencerna, ya pasti energi kita di pagi hari, di siang hari itu pasti drop ya, pasti karena udah kepakai untuk mencerna. Nah, kalau kita mencerna di malam hari itu juga naik atau gula darah bisa naik banget atau bisa drop banget ya, tergantung apa yang kita makan dan tergantung, misalkan kita pakai obat atau enggak, tergantung kita insulinnya sensitif atau enggak. Nah, tapi naik turunnya gula darah ini juga menghabiskan energi loh. Jadi waktu kita mencernanya energinya kepake, waktu kita gula darah, naik turun itu juga kepake energinya. Dan itu bisa mengganggu misalkan insulin, dan insulinnya terganggu itu bisa mengganggu hormon-hormon lainnya, misalkan kortisol yang bikin kita stres, kemudian adrenalin, kemudian hormon-hormon, kayak testosteron dan, pada perempuan itu estrogen, itu juga biasanya ikut terganggu, ya tiroid juga. Jadi kalau semuanya terganggu itu pasti metabolisme energi kita di pagi hari dan siang hari itu pasti juga terganggu, makanya kita lemes. Nah, yang suka nggak disadarin orang, namanya kita tidur itu butuh hormon, namanya melatonin. Melatonin itu yang bikin kita ngantuk, yang bikin kita tidur bisa dengan nyenyak. Nah, melatonin ini terganggu naiknya atau produksinya itu ketika kita makan. Nah, kalau kita makan melatoninnya itu akan turun. Kenapa? Ya karena kita lagi mencerna makanan. Masa mencerna makanan kita tidur? Nah, gitu. Tubuh kita tuh pintar. Nah, kalau melatoninnya turun, kita jadi tidurnya juga kurang dalam, ya kurang deep. Kalau tidurnya kurang dalam, istirahat di seluruh tubuh kita juga tidak maksimal, tidak optimal. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi kecapean. Terus makan jauh sebelum tidur itu jauh lebih bagus itu solusinya. Jadi kalau makan usahain ada jeda, ada jarak dengan waktu tidur. Misalkan 3 jam deh atau 2 jam maksimal sebelum tidur kita makan terakhir. Yang lebih bagus lagi makin jauh jaraknya dengan waktu tidur itu lebih bagus buat tidur kita, tidurnya bagus pasti energinya jauh lebih segar. Misalkan kita makannya jam 11 pagi, tidurnya jam setengah 9 atau jam 9 malam, itu kan jaraknya sangat jauh. Nah, jarak sangat jauh, tidurnya enak, badannya seger waktu bangun. Dan berikutnya waktu tidurnya terganggu itu biasanya juga karena rutinitas sebelum tidur kita itu tidak terpola dengan baik ya. Jadi misalkan kita tidak punya kebiasaan, tidak punya pola, tidak punya ritual untuk menuju tidur. Kita tidur aja, tidak ada persiapan. Nah, sebaiknya memang harusnya ada persiapan supaya otak kita siap-siap mau tidur. Misalkan kita cuci muka dulu, sikat gigi dulu, wudu dulu, atau sholat dulu, atau berdoa dulu, atau apa. Ritual-ritual yang memberi petunjuk pada otak kita bahwa sebenarnya kita mau tidur nih bentar lagi. Nah, kenapa? Karena otak kita butuh waktu untuk bisa menurunkan gelombang, energinya. Jadi otak kita ada namanya gelombang otak, ada alfa, ada beta, ada gamma dan seterusnya. Waktu kita sadar penuh itu berada di gelombang beta. Nah, ketika kita mau tidur itu sebaiknya masuk ke gelombang alfa yang tenang. Nah, alfa nanti masuk ke gelombang theta dan delta. Theta delta itu ketika kita tidur ya, tidur mimpi dan tidur tanpa mimpi. Nah, untuk bisa turun dari beta ke alfa itu kita butuh persiapan, kita butuh ketenangan. Paling nggak 60 menit sebelum waktunya tidur, sebaiknya kita memang melakukan persiapan untuk menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Jadi hindari kegiatan yang merangsang otak. Misalkan jangan olahraga berat, jangan nonton TV, jangan main gadget, paling nggak 1 jam sebelum tidur. Dan yang lebih penting lagi, jangan berantem dan jangan mikirin hal-hal yang tidak bisa diselesaikan saat itu. Misalkan lagi berantem atau lagi banyak kerjaan, terus mikirin, percuma misalkan dipikirin juga tidak akan bisa
selesai saat itu juga. Ya, Anda punya keputusan dua, Anda selesaikan sekarang atau Anda selesaikan besok. Kalau yang mau diselesaikan besok, jangan dipikirin sekarang gitu. Kenapa? Karena mengganggu tidur. Terus berantem dengan pasangan, dengan orang tua, dengan apa ya. Sebaiknya sebelum tidur Anda selesaikan dulu. Atau paling enggak, jangan dibawa tidur masalahnya. Dan fokuslah pada kegiatan yang menenangkan. Contohnya misalkan baca buku, kemudian nulis jurnal. Bukunya jangan buku yang elektronik ya, buku yang fisik gitu, supaya tidak ada cahaya yang mengganggu gelombang otak gitu. Nah, terus kalau jalan-jalan kaki juga boleh. Jangan mengkonsumsi kopi terlalu malam. Karena apa? Karena kafein itu waktu dia di dalam darah itu sekitar 6 jam. Atau waktu paruhnya sekitar 6 jam. Jadi kalau kita minum kopi makin dekat waktu tidur, itu mengganggu tidur kita. Jadi minumlah kopi sore hari, tapi maksimal itu sebaiknya ya hitung aja, misalkan Anda biasa tidur jam 9, kasih jeda waktu dari jam 9 ke minum kopi terakhir paling nggak 6 jam. Ya kalau bisa lebih dari 6 jam. Misalkan Anda tidur jam 9, minum kopi berarti jam 2 maksimal. Gitu. Karena apa? Kalau makin sore ya kita tidurnya jadi nggak bisa nyenyak, nggak bisa dalam. Nah, beberapa orang itu memang sangat sensitif kafein ya. Misalkan ada yang teorinya 6 jam, tapi ada orang yang udah minum 10 jam yang lalu, udah minum 12 jam yang lalu, tapi efeknya masih ada. Tapi ada juga yang kebo ya. Udah minum kopi jam 4 sore atau jam 6 sore, tidur aja. Ada juga yang kayak gitu. Jadi memang orang itu beda-beda sensitivitas terhadap kafein. Jadi kita coba dulu ke diri kita. Kita jadi bisa tahu nih, oh saya maksimal minum kopi jam berapa, supaya tidak mengganggu tidur. Karena setiap orang berbeda. Teorinya 6 jam, tapi setiap orang bisa beda-beda. Berikutnya cahaya yang tidak diatur. Misalkan cahaya handphone, cahaya lampu. Ya, cahaya pagi hari dari matahari itu bagus. Itu menyetel irama di tubuh kita supaya kita bangun pagi hari, tidur di malam hari. Nah, malam hari sebaiknya memang kita kurangin cahaya. Supaya apa? Tadi hormon-hormon kita turun, gelombang otak kita turun. Jadi yang terbaik memang 2 jam sebelum tidur, tapi maksimal 1 jam sebelum tidur ya, atau 30 menit sebelum tidur kita sudah matiin lampu, sudah matiin gadget. Supaya apa? Tadi gelombang otaknya bisa turun dari beta ke alfa. Dan kalau bisa hindari cahaya biru dari layar. Banyak orang udah matiin lampu tapi tetap nyalain handphone, atau masih handphonenya cahayanya terlihat. Ya, jadi boleh pakai aplikasi blue light ya, penghalang filter blue light itu kalau udah masuk misalkan jam 6 sore atau udah maghrib, itu aplikasinya biasanya nyala sendiri. Jadi yang kita lihat handphonenya itu sudah pakai filter blue light. Nah, paling nggak kurangi layar 1 jam sebelum tidur. Berikutnya suhu kamar yang tidak sesuai. Jadi kalau misalkan kita kepanasan, itu juga tidurnya pasti nggak nyenyak. Kalau nggak nyenyak pasti besoknya capek gitu ya. Jadi suhu tubuh perlu diturunkan untuk bisa tidur nyenyak. Sarannya itu biasanya 18 sampai 21 derajat. Paling enggak, kalau nggak bisa 18-21, paling enggak ke suhu yang dimana kita nggak kegerahan gitu. Jadi misalkan nggak ada AC di rumah, oke, jendelanya dibuka ya. Kalau misalkan ada AC, berarti ya jendela ditutup, suhunya disesuaikan. Nah, berikutnya adalah yang sering terjadi juga di kota besar ya, termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, dan seterusnya. Itu gangguan suara ya, suara bising dari luar ya, apalagi yang tetangga misalkan lagi ada hajatan pakai sound, atau lagi ada pengajian di masjid yang sampai malam. Nah, itu bisa juga mengganggu kualitas tidur kita. Atau kadang-kadang ada orang juga yang masih jam 4 itu sudah mulai suaranya, atau jam 3 pagi sudah mulai pakai speaker yang lantang. Itu juga bisa mengganggu tidur. Bisa nggak meminta tetangga lebih tenang? Kalau nggak bisa, ya kita harus adaptasi. Kita bisa pakai suara lain untuk menyamarkan, namanya suara putih, suara coklat, atau suara merah. Anda bisa cari di YouTube, Anda bisa cari di SoundCloud, atau cari di Spotify, itu untuk membantu kita tidur nyenyak walaupun ada suara bising, itu tersamarkan oleh suara putih, coklat, atau merah. Atau kalau misalkan Anda mau modal sedikit ya, bisa juga beli earplug. Jadi untuk menyumbat telinga ya, tapi resikonya ketika misalkan ada sesuatu yang emergency, misalkan rumahnya kebakaran atau rumahnya kebanjiran, itu kita nggak dengar ya, kebakaran, nggak dengar karena pakai earplug. Itu semua ada risikonya, tapi ada juga benefitnya. Tinggal Anda pilih yang mana. Nah, sekali lagi yang terakhir adalah snooze.
Nah ini penyakit orang modern itu ketika bangun tidur biasanya pasang alarm di handphone. Tapi alarmnya bunyi itu nggak langsung bangun tapi di snooze. Supaya apa misalkan lumayan lah 15 menit lagi atau 10 menit lagi tidur lagi atau setengah jam lagi tidur lagi. Nah kayaknya tidak ada jeleknya. Tapi ternyata dari penelitian kalau kita bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi itu namanya sleep inersia. Kita akan mengalami siklus tidur kita jadi terganggu. Namanya siklus tidur itu kan dari sadar, terus setengah sadar, terus dalam, terus mimpi jadi sadar. Nah itu siklus itu terjadi normalnya seperti itu. Kita sadar, terus kita bangun, tidur, bangun lagi, tidur lagi di dalam waktu yang singkat itu mengganggu siklus tidur tadi dan bisa meningkatkan hormon-hormon stres, contohnya kortisol dan lain-lain. Akhirnya malah memperburuk kesehatan. Jadi banyak penelitian juga tentang snooze button dan hubungannya dengan obesitas, diabetes, hipertensi itu malah makin meningkat risikonya. Nah, kira-kira begitu. Kenapa kita selalu merasa capek walaupun tidurnya cukup jamnya, tapi kualitasnya itu juga menentukan. Jadi mulai hari ini kalau Anda saat ini merasa capek walaupun tidur udah cukup, dievaluasi lagi. Tadi makannya, kemudian kualitas tidurnya, suhunya, terus pakai snooze button atau enggak, dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.